Ini orangnya cerita sendiri sama saya. Ketika pergi haji, pesawat yang dia naiki lepas kontrol, sudah oleng. Ya, lepas kontrol alias apa? Oleng sudah. Turun ke bawah. Ketika turun, orang tersebut jerit, Al-Imam Al-Habib Abdullah Haddad. Jerit seperti itu. Al-Habib Abdullah Haddad. Ini pesawatnya sudah tenggelam di laut semuanya. Semuanya orang mati di dalam pesawat itu kecuali beliau. Utuh, bajunya pun nggak apa-apa. Subhanallah. Berkatnya apa? Berkat tawasul dengan orang-orang soleh. Ya, Sahib Ratib Imamul Haddad seperti itu. Tirakatnya luar biasa. Atapahnya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur 6 tahun, ya, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sudah bisa sholat 200 rakaat. Bukan 200.000. 200 apa? 200 rakaat. Bib, sholat apa Bib 200 rakaat itu? Enggak ada Bib sholat 200 rakaat itu bid'ah Bib. Ya. 200 rakaat itu Bu, itu namanya sholat naflul mutlak. Halo. Halo. Bu. Bu. Engkih. Orang Madura bilang apa? Engkih. Ya. Sholat naflul mutlak cukup kalau sampai takbir gini saja. Usolli, dalam hati usolli, Allahu Akbar. Sholatnya seperti biasa, Fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud seperti itu. Cuma beda niatnya saja. Terbiasa seperti itu Pak, Bu, dari kecilnya. Makanya kalau orang sudah banyak riyadhahnya, banyak atapahnya, jadi orang. Jadi orang betul-betul sejati. Ya, tidak perlu dan tidak yang namanya tergila-gila dengan popularitas, nggak butuh. Yang memviralkan siapa? Allah. Kita lihat berkahnya sampai sekarang. Imamul Haddad Sahibur Ratib itu sampai sekarang dikenang, dibaca ratibnya, dibaca kitabnya, dan banyak orang menjadikan beliau itu sebagai pegangan alias jimat. Ini kisah nyata ibu-ibu. Dengarkan ini, ya. Dengarkan ya. Yang rokokan berhenti dulu. Nanti kalau antum rokokan, Habib Sahab ngerokok nanti. Ya, nggak enak sendiri saya. Tapi Habib Sahab, Beb, jangan rokokan Beb ya. Ya siap Beb, ya kan. Nanti kalau antum ngerokok, dengar juga. Ibu-ibu ya, jadi seperti itu. Kisah nyata Bu Ibu. Ada orang ya terkena insiden tabrakan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Apa? Tabrakan. Bahasa Maduranya apa itu? Tubruan, bodoh wahai. Tubruan, tabrakan sama saja, pada bayi. Orang biasanya kalau tubruan atau tabrakan itu kan jerit ya. Jerit apa tidak? Jerit, apalagi depan mata. Ya. Kadang-kadang spontan keluar kata-kata yang nggak bagus. Kadang-kadang nesu dan lain-lain. Tapi orang ini ketika insiden maut, ketika tabrakan, tubruan, dia menjerit, menyebut namanya Al-Imam Al-Habib Abdullah Haddad. Di Indonesia kejadiannya nih, di Jakarta kejadiannya nih. Keluarga kita yang mengalami. Sudah ceritanya sambung bulan depan. Sudah jam 5. Lebih 1 jam ini dah. Ya Beb. Ya Pak Beb, saya terserah antum ya apa ini. Lanjut ya. Terus.
Ya, kalau terus berarti sampai Isya berarti ya. Jualannya libur. Siap. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini keluarga kita yang mengalami, keluarga saya yang mengalami, Bu. Subhanallah. Satu helai baju, ya, kain di dalam mobil itu tidak ada goresan sedikit pun. Allahumma shalli ala Muhammad. Luarnya, bodinya mobil, orang mungkin ngelihatnya nggak masuk akal. Ini pasti di dalamnya nih mati apa itu? Ya, sudah meninggal semuanya. Dilihat, ketika dilihat sama orang, namanya mobil, ketika buka pintu kan sudah penyok semuanya, itu kan sulit. Dipaksa, orangnya yang di dalam itu ketawa-ketawa, ketawa-ketawa, ya. Berkat pertolongannya siapa? Aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat kalau kita tawasul dengan orang-orang soleh. Ya. Cerita yang kedua, ada orang di Tarim. Di Tarim Hadramut, pergi apa? Pergi haji. Ini orangnya cerita sendiri sama saya. Ketika pergi haji, pesawat yang dia naiki lepas kontrol, sudah oleng, ya, lepas kontrol alias apa? Oleng sudah. Turun ke bawah, ketika turun orang tersebut jerit, Al-Imam Al-Habib Abdullah Haddad, jerit seperti itu, Al-Habib Abdullah Haddad. Ini pesawatnya sudah tenggelam di laut semuanya. Semuanya orang mati di dalam pesawat itu kecuali beliau. Utuh, bajunya pun nggak apa-apa. Subhanallah. Berkatnya apa? Berkat tawasul dengan orang-orang soleh. Makanya Pak Bu, kalau sampean selalu menjadikan aktivitas sampean, apapun yang sampean lakukan, tawasul dengan orang-orang soleh, maka insya Allah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nggak punya pegangan, ngandalkan amal kita, sedangkan amal kita ini buruk, banyak maksiatnya, sholatnya nggak khusyuk, maka terjadilah insiden-insiden, kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan. Tapi kalau kita melibatkan orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang soleh, maka insya Allah pasti akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau orang sudah dekat dengan orang-orang soleh.